Bagaimana rasanya karya tulis kita diterbitkan di penerbit mayor, kemudian beredar di seluruh toko buku se-Indonesia. Dan bagaimana saya menyelesaikan buku pertama saya itu, saya akan bongkar, nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Baik teman-teman, calon penulis pemula dan penulis-penulis senior, pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba membongkar rahasia saya menulis buku. Sebelumnya, ketika buku kita pertama kali diterbitkan di penerbit mayor, ada perasaan bahagia, ada kepuasan batin yang tidak bisa dibahasakan atau dirupiahkan. Kepuasan batin ini tentunya dimiliki oleh semua para penulis, apalagi para penulis pemula yang itu adalah buku pertamanya. Sangat luar biasa. Belum lagi ketika karya kita itu kemudian diapresiasi oleh teman-teman kita, seperti mereka mengirimkan foto selfie mereka di toko buku, atau kemudian kita diajak untuk diskusi tentang menulis, diundang untuk memberikan motivasi menulis. Belum termasuk ketika kita bertemu dengan tokoh nasional umpamanya, atau artis, seperti yang saya alami ketika bertemu dengan mantan ketua KPK Pak Busro Mukoddas. Saya berikan buku saya, kemudian kita selfie bersama. Ada kebanggaan tersendiri. Tentunya Anda juga akan merasakan hal yang sama. Teman-teman semuanya, pengalaman menerbitkan buku pertama ini, saya berani berkesimpulan bahwa setiap kita bisa kok menulis, bisa kok menerbitkan di penerbit mayor juga. Buku saya yang pertama yang berjudul Indahnya Hidup Bersama Allah, itu bukanlah buku yang berat, bukan buku yang dibaca itu sampai berkerut dahi kita. Kata anak muda, itu buku receh. Namanya juga buku populer, buku bacaan yang ringan-ringan saja. Dari mana inspirasinya? Inspirasinya berasal dari ide-ide yang bertaburan, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika saya mengikuti perkuliahan, dosen balaghah saya menjelaskan dan menyampaikan cerita tentang Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminik ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Serta merta kemudian Musa menjelaskan panjang lebar pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa saja Nabi Musa ketika ditanya, "Apa yang di tanganmu?" Ini tongkat. Selesai. Tapi Nabi Musa kemudian menjelaskan panjang lebar. "Hiya asoya, ini tongkatku, aku gunakan untuk bertelekan. Aku gunakan untuk mengembala. Dan aku gunakan untuk keperluan-keperluan sehari-hariku." Rahasia Nabi Musa memperpanjang dialognya karena ada rasa kebahagiaan, ada rasa kenikmatan di dalam dirinya, at-talazzu. Nah, kisah dari dosen saya ini kemudian saya tulis dengan versi saya tambahi beberapa pengalaman hidup, saya tambahi beberapa referensi yang sesuai. Lahirlah satu artikel yang berjudul Syahdunya Sholat. Ide dari perkuliahan. Pernah juga ketika saya diberikan kepercayaan menjadi penyambut tamu di sebuah perhelatan akbar di mana banyak tamu-tamu VIP yang diundang, para pejabat, artis, orang kaya, pengusaha. Saat itu saya menyambut seorang pejabat. Pejabat itu menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan kepada saya, "Kamu tahu siapa saya? Mana tempat duduk saya?" Dengan tersenyum saya layani, saya tunjukkan tempatnya. Tanpa mengucapkan terima kasih, dia langsung meninggalkan saya. Pengalaman itu kemudian saya tulis menjadi satu artikel yang berjudul Sombong Merendahkanmu. Contoh yang lain adalah ketika dulu waktu saya sekolah di bangku SMA, saya memiliki kawan yang ganteng, cakep, jadi idola rebutan teman-teman perempuan. Namun sayangnya, itu membuat dia tidak fokus belajar karena harus sibuk melayani para penggemarnya. Sementara saya yang berwajah pas-pasan, yang belum nembak udah ditolak, itu terpaksa harus mengelus dada. Tetapi dengan keadaan seperti itu, saya malah fokus belajar, fokus meraih impian dan cita-cita. Pengalaman saya waktu SMA kemudian saya tulis dengan judul Alhamdulillah Saya Tidak Ganteng, menjadi satu artikel. Ketika saya sudah bekerja sebagai guru, di sini semakin banyak inspirasi cerita-cerita yang bisa ditulis dan dibagikan. Ketika ada siswa yang malu
menggunakan busana muslim, malu berpakaian yang menunjukkan identitas keislamannya, saya nasihati dia. Dalam hal-hal seperti ini jangan malu. Pengalaman interaksi saya dengan siswa tersebut, kemudian saya tulis menjadi satu artikel yang berjudul Jangan Malu. Jadi isi buku Indahnya Hidup Bersama Allah berasal dari kompilasi tulisan-tulisan yang beragam, berasal dari ide-ide yang ada di sekitar kehidupan kita, yang saya tulis setiap hari. Kemudian saya kumpulkan. Pepatah mengatakan sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Uang receh kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama akan banyak. Tanpa terasa kemudian tulisan saya yang berserakan dengan tema yang beragam, dengan ide yang beragam, menjadi banyak. Dari kumpulan tulisan yang banyak ini, saya sortir kemudian tulisan-tulisan yang senafas dan seide, saya gabungkan menjadi satu bab. Tema yang ini di bab yang lain, tema yang ini di bab yang lain. Ketika kemudian digabung menjadi satu, cukup untuk standar buku di penerbit tertentu, sekitar 200 halaman. Ketika sudah kemudian menjadi tema besar, diberikan judul, diedit ulang, diperbaiki ulang, ditambahi referensi, jadilah satu naskah yang bersih, yang utuh. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah, karena kita ini penulis pemula, maka harus banyak minta senior-senior kita untuk membaca. Dan kalau bisa minta endorse-nya. Di buku pertama saya cukup banyak endorse-nya dari teman-teman senior penulis. Ada dari Pak Hernowo Hasim, ada dari Mas Dwi Suwikno, penulis bestseller. Ketika naskah sudah siap dengan endorse-nya, tinggal kita mencari penerbit mayor yang sevisi dengan buku yang akan kita tawarkan. Saat itu saya langsung atas saran beberapa orang menembak penerbit khusus menerbitkan buku-buku Islam, namanya Kuanta. Dengan mengucapkan bismillah, naskah itu saya kirimkan ke penerbit. Apakah langsung diterbitkan? Kita harus menunggu 2 bulan untuk mendapatkan jawaban apakah buku kita layak diterbitkan atau tidak. 2 bulan kemudian masuk email yang mengatakan bahwa naskah saya diterima dan di ACC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak selesai sampai di sini. Butuh 4 bulan kemudian untuk penerbit dengan tim editornya mengedit naskah kita, melayout naskah kita. 4 bulan kemudian keluar layoutnya, keluar covernya, dan tentunya nomor ISBN-nya. Baru setelah itu kemudian buku kita akan beredar di toko buku seluruh Indonesia. Dan teman-teman semuanya yang berbahagia, cukup sederhana tips yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Pokoknya adalah tulis aja, hajar aja, sikat aja dulu. Ide apapun itu eksekusi saja. Kemudian kumpulkan, save, kumpulkan, save. Lama-lama jadi bukit. Setelah jadi bukit, pilih-pilihlah, sortirlah yang senafas dan seide. Kemudian edit ulang, berikan referensi tambahan, minta endorse dari teman-teman yang lain. Setelah itu kirim ke penerbit, tunggu, dan bismillah, insya Allah akan terbit buku kita. Dan ketika terbit, maka selamat merayakan kebahagiaan. Last but not least, ada yang namanya uang royalti. Ya lumayanlah buat traktir teman-teman atau beli alat tulis tambahan ya. Baik semuanya, sudah mendapatkan inspirasi mau menulis apa? Selamat menulis, salam literasi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.